Sahabatku semuanya, konten kali ini adalah konten yang membahas tentang bagaimana membuka gerbang kerejekian dan bagaimana membersihkan aura negatif dari diri kita. Simak sampai tuntas, semoga bermanfaat. Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy. Ini topi anak saya ini sahabatku. Kalau saya balik begini kan ada pitanya. Tapi kemudian saya balik begini, nah sudah nggak ada pita ya. Kita akan membahas tentang membuka gerbang kerejekian untuk YouTuber pemula. Seperti yang teman-teman tahu bahwa menjadi konten kreator penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras, disiplin, konsisten, serta aktif menggali ide-ide konten sehingga kita menemukan ide konten yang sekiranya nanti bisa menarik banyak penonton alami dan mereka betah menontonnya. Namun ada satu cara yang mungkin terlewati dalam membuka atau dalam ikhtiar membuka gerbang kerejekian. Nah, karena kita ini bagian dari alam semesta, makan makanan, disimak dulu ya sahabatku sampai tuntas agar nanti paham dan tidak gagal paham ya. Kita ini bagian dari alam semesta kan. Makanan kita nasi ya. Kalau di Indonesia ini makanan pokok nasi. Nasi tumbuh di mana? Tumbuh di bumi, di alam semesta ya kan. Nah, padi ditanam, kemudian tumbuh, dituai, dipanen, diolah menjadi beras ya, dimasak menjadi sajian makanan dan bisa dihidangkan dengan berbagai bentuk hidangan dengan ciri khas masing-masing daerah. Nasi tumbuh dari bumi. Bahan roti dari gandum. Gandum tumbuh di mana? Tumbuh di bumi juga. Alat pengolahan gandum di mana? Di bumi juga. Alat pengolahan gandum ada di bumi. Alat pengolahan beras dibangun di bumi. Transportasi untuk mengirimkan beras juga merayap di muka bumi ya. Jadi kita bagian dari alam semesta. Bumi merupakan salah satu bagian dari luasnya alam semesta. Ada planet-planet, ada bintang-bintang, jutaan bintang dan galaksi-galaksi yang luas belum terukur oleh manusia. Nah, yang jelas kita bagian dari alam semesta. Maka untuk membuka gerbang kerejekian, untuk membuka gerbang aura positif dalam hidup kita, tidak ada salahnya kita kembali dekat dengan alam semesta. Ya. Kita dekat dengan alam semesta, kita mendekati pencipta alam semesta. Refreshing atau healing diperlukan. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah kita ini bagian dari alam semesta. Bumi pun bagian dari jagat raya alam semesta yang luas. Ada jutaan bintang, ada banyak galaksi yang belum terukur oleh kemampuan manusia. Yang jelas sumber makanan kita juga dari alam. Tumbuh di alam, diolah di alam ya, dan kita buang lagi di alam. Limbah-limbah kita diolah kemudian didaur ulang oleh alam lagi. Memang ada yang didaur ulang agak lama, yaitu sampah plastik. Nah, kita harus belajar bagaimana memusnahkan sampah plastik dengan cepat agar kembali menyatu dengan alam sehingga tidak merusak lingkungan hidup, agar pangan dan sumber pangan manusia tetap dipertahankan di muka bumi. Karena sumber pangan kita tumbuh di muka bumi, di permukaan bumi. Nah, oke sahabatku, dari pemahaman ini, pemahaman yang real ini, maka ayo untuk teman-teman yang sedang mengalami kebuntuan, ya, merasa hidupnya penuh dengan masalah, hal-hal negatif, maka kita perlu mencuci aura kita, mencuci energi yang selama ini terkotori dengan sampah-sampah kenegatifan. Karena negatif itu belum tentu dibuat oleh kita. Kadang-kadang kita sering bersinggungan dengan hal-hal yang memancing amarah, ya, hal-hal yang memancing emosi sehingga diri kita sadar atau tidak sadar menumpuk banyak sampah. Apa yang diperlukan saat ini kalau sudah begitu? Ide buntu, seolah-olah tidak ada kreasi baru, pikiran sumpek. Harus kemana? Dekatlah dengan alam. Lakukan perjalanan untuk healing, untuk melakukan perjalanan tadabbur alam, mendekat dengan alam. Mendekat dengan alam ini tujuannya mendekat juga dengan Sang Maha Pencipta alam semesta. Kita nggak bisa kabur kemana-mana. Selama kita hidup di muka bumi, ya kita tergantung dengan bumi. Siapa pencipta bumi? Yang Maha Kuasa. Kita perlu dekat dengan alam.
agar kita kembali menyadari kebesaran Sang Maha Kuasa. Kalau kita dengan alam sudah kembali dekat, maka oksigen akan terjadi percampuran. Yang kita hirup di tempat-tempat yang segar, misalkan tepi pantai, pegunungan, bukit-bukit yang rindang dengan pepohonan. Di situ kaya oksigen, ya. Kemudian sumber air alami, air terjun maupun sumber air yang mengalir dari bawah, bisa kita buat untuk mandi, masuk ke pori-pori kita. Itu adalah bagian dari alam raya, alam semesta, ya. Dan itu bisa menjadi penyegar, ya, penyegar dari aura tubuh yang sudah penat, sudah terlalu banyak tumpukan sampah-sampah emosi, sampah-sampah negatif dalam pikiran, ya, dalam tubuh, zat makanan yang kurang sehat. Tumpukan-tumpukan ini bisa kita bersihkan dengan mendekat ke alam, ya, mandi dengan air-air yang ada di alam, air terjun misalkan, atau sumber air yang jernih, kemudian menghirup udara di tempat-tempat yang sejuk. Ini semua memiliki vibrasi positif dalam hidup kita, akan mempengaruhi daya nalar kita menjadi lebih fresh kembali. Pikiran yang awalnya sumpek menjadi segar kembali. Mungkin butuh waktu 12 jam atau 15 jam untuk berdiam, menikmati keindahan alam, benar-benar menghayati dan bersyukur atas semua karunia hidup yang datang kepada kita. Bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, disitulah kita mendekatkan diri kepada alam. Memang kita siapa mau sombong kepada alam yang begitu besar? Nggak bisa. Manusia-manusia yang sombong pun akhirnya dikubur di tanah lagi, ya. Akhirnya kembali ke tanah, diuraikan dengan alam juga. Kembali ke bagian-bagian alam semesta. Nah, karena kita sudah tahu hakikat diri kita dari mana, berasal dari mana, maka coba kita bersihkan diri kita dengan mengembalikan aura kita, ya. Aura itu apa sih? Aura adalah warna-warna alami kita, ya. Praupan, kalau bahasa Jawanya, praupan atau warna-warna alami kita. Aura yang tenang, aura yang bersih. Seperti kita lihat aura anak-anak kecil, balita misalkan. Mereka masih murni, masih polos. Lihat auranya, penuh dengan kemurnian, keluguan, ya. Nah, kenapa kadang orang-orang yang usianya sudah beranjak dewasa ini auranya ada yang peteng, ada yang gelap? Karena terlalu banyak tumpukan masalah dalam pikiran. Perlu refreshing. Bang, saya kehabisan ide untuk ngonten bang. Kayaknya sumpek sekali nih pikiran. Udah gak monet-monet. Pikiran sumpek nih bang. Kayaknya ide konten mati dalam otak saya. Perlu refreshing. Datangi alam. Ini bukan guyonan. Ini solusi sahabatku. Serius. Kita ini bagian dari alam semesta. Apa yang kita makan pun kita menunggu itu yang tumbuh dari semesta. Kita ambil dari bagian bumi. Apa yang tumbuh dari bumi itulah yang kita makan sebagai bahan makanan. Mau diolah seperti roti, mau diolah seperti mentega, ya, mau diolah dan dijual di mall sekalipun, itu semua diambil dari apa yang tumbuh di alam. Bahan keju dari mana? Susu sapi. Sapi makan dari mana? Dari rumput. Rumputnya tumbuh di mana? Di muka bumi. Kita bagian dari alam, ya. Yang kita makan tumbuh di alam. Kalau kita jauh dari semesta, kalau kita jauh dari alam, menjauhi alam, mau jadi apa? Nggak hidup kita, binasa, ya. Maka untuk kembali menjalani hidup yang penuh kecerahan, keceriaan, kita kembali ke alam, mendekat ke alam, tadabbur alam, menghayati kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, menghayati kekuasaan Allah, kemudian ada kesadaran untuk sama-sama memelihara keberlangsungan lingkungan agar tetap lestari. Keberlangsungan kelestarian alam. Nah, dengan mencoba untuk mungkin wisata ke pantai, ke bukit, atau ke hutan-hutan yang rindang bersama orang-orang yang kalian sayangi, di situ kita mencoba mendekat kepada alam dan menghayati sepenuhnya kekuasaan Sang Maha Pencipta. Dari interaksi kita dengan alam itulah respirasi, pernafasan kita kembali dibersihkan dengan oksigen-oksigen yang bersih di tempat-tempat seperti itu, ya. Pori-pori tubuh kita terkena sapuan angin dari angin yang sejuk di pegunungan, angin yang menyegarkan di tepi pantai, sinar matahari yang menyehatkan. Coba dibayangkan,
Ya, keuntungan apa saja yang bisa kita dapat kalau kita kembali mendekat kepada alam? Selama ini mungkin kita terlalu penat, tinggal di tengah-tengah tempat yang padat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Ya, yang dicari uang, uang, uang. Kita lupa bahwa kita suatu ketika jasad kita juga kembali ditanam di alam. Ya, kembali ke bumi. Nah, solusi dan obat terbaik untuk mengembalikan aura kita agar memancar lebih cerah lagi, agar kesehatan kita kembali pulih lebih segar lagi, agar ide-ide kreatif dalam otak kita kembali tercharge dengan energi kembali, maka tidak ada cara lain, yaitu lakukan healing, mendekat ke alam, kembali menghayati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Nggak perlu jauh-jauh untuk refreshing. Ya, carilah tempat terdekat, yang terpenting udaranya bersih. Nggak perlu jauh sampai ke luar negeri. Ya, dekat-dekat rumah saja, mungkin di pesawahan, menghirup udara, tapi dengan penghayatan yang penuh. Sambil bersyukur karena sampai detik ini kita diberi hidup dan sehat. Nah, inilah cara awal membersihkan aura kita dari hal-hal negatif. Aura yang buram, aura yang kusut, kita buang, kita bersihkan, kita kembalikan agar didaur ulang oleh alam, oleh oksigen yang ada, oleh vibrasi tanaman dan tumbuhan yang positif, oleh sinar matahari yang menyehatkan. Sinar matahari pagi menyehatkan, sahabatku. Ya, mungkin kita selama ini lupa dan terlalu menjauh dari alam. Padahal kita bagian dari alam, yang kita makan pun yang tumbuh di alam semesta. Nah, konten kali ini memang khusus saya berikan untuk teman-teman yang sedang penat, sedang merasa sendiri, sedang merasa buntu dalam kehidupan. Ayo kita healing, ya. Carilah tempat-tempat yang menenangkan. Carilah waktu untuk diri kalian sendiri, untuk memanjakan pikiran dan mengembalikan hal-hal negatif itu agar bisa terbuang lagi ke alam. Biarkan didaur ulang energi itu oleh alam. Ya. Saya kira dengan mendekat ke alam, kita semakin bisa menghayati kekuasaan yang maha kuasa. Dan dari situ saat kita pulang, kita akan banyak menemukan hal-hal yang positif yang bisa kita gali kembali dalam pikiran kita, sehingga menjadi titik awal untuk lebih fokus lagi dalam berkarya. Itulah yang dilakukan orang-orang sukses. Saat mereka penat, saat mereka merasa mati ide, tidak punya ide dan buntu, mereka akan refreshing mendekat kepada alam, mendekat kepada alam. Situasi alami, back to nature, ini akan membawa diri kita kembali memiliki kesadaran yang tersambung atau terkoneksi dengan kekuatan universal, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat dan bisa memberi sedikit ide agar kita tidak melupakan dari mana kita berasal dan akan kemana jasad kita nanti suatu ketika diuraikan. Yang jelas, pesan saya untuk para YouTuber pemula, tetaplah konsisten. Saat pikiran kalian penat, kalian butuh rekreasi dan butuh refreshing. Kemudian kembali dengan pikiran yang segar, lakukan apa yang ingin dilakukan. Konten apapun yang kalian sajikan, tema apapun yang kalian bawakan, semoga pelan tapi pasti menuju kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabatku, tetaplah konsisten berjuang dan tetaplah sehat untuk terus berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten dan jangan lupa refreshing. Semangat.